membangun bangsa negara dengan semangat baja tanpa merasa lelah, walau susah kami tak akan goyah. Bekerja dengan jujur serta tulus ikhlas yang selalu menjadi pedoman berintegritas tinggi dengan kinerja prima menjadi tekad kami semua. Bergabung Nusantara empat terus maju, walau bagaimana tak engkau, kami pasti di sini menjaga wibawamu. Nusantara empat jaya selalu. Perkebunan Nusantara empat siap membangun bangsa negara dengan semangat baja tanpa merasa lelah, walau susah kami tak akan goyah. Bekerja dengan jujur serta tulus ikhlas yang selalu menjadi pedoman berintegritas tinggi dengan kinerja prima menjadi tekad kami semua. Perkebunan Nusantara empat terus maju, walau bagaimana tak engkau, kami pasti di sini menjaga wibawamu. Nusantara empat jaya selalu. Kebun C Kebara merupakan salah satu kebun milik PT Perkebunan Nusantara 4 Regional 1 Pamco, memiliki luas HGU 6139,87 hektar yang terdiri 8 afdeling dengan komoditi kelapa sawit. Topografi areal kebun C Kebara 100% terdiri dari areal rata bergelombang luas tanaman 5.752,97 hektar yang terdiri dari areal tanaman menghasilkan 4.342 hektar dan areal tanaman belum menghasilkan 830,12 hektar dan rencana tanaman ulang tahun 2025 seluas 580,27 hektar. Produktivitas tahun 2024 adalah 27.167 kg per hektar dibandingkan dengan potensi produktivitas PPKS berada di atas potensi PPKS atau mendapat kriteria emas. Pada tahun 2024, Kebun C Kebara meraih penghargaan sebagai kebun kelapa sawit terbaik keempat setingkat holding Perkebunan Nusantara. Upaya-upaya ini tidak terlepas dari kerjasama tim yang tangguh di Kebun C Kebara. Salah satu pendukung pencapaian ini adalah penerapan mekanisasi panen seperti traktor crane grabber, mekanisasi pemupukan menggunakan spreader, dan penggunaan teknologi drone. Dengan penggunaan traktor crane grabber, proses panen kelapa sawit menjadi lebih mudah dengan fungsi utama untuk mengumpulkan buah setelah pemanen, menurunkan buah dari pasar pikul ke TPH, meningkatkan prestasi pemanen dan mempercepat pengangkutan TBS ke PKS. Penggunaan spreader sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemumpukan di tanaman kelapa sawit. Perkebunan Nusantara empat siap membangun bangsa negara dengan semangat baja tanpa merasa lelah, walau susah kami tak akan goyah.
Saikebara. Inilah salah satu contoh alat mekanisasi yang ada di kebun Saikebara, khususnya Abeng 2 Saikebara sendiri. Khusus di kebun Saikebara sendiri memiliki 5 unit grabber, yang mana 5 unitnya disebar di masing-masing upling setiap harinya. Cara kelah dari pokok, ketika buah itu turun jatuh dan di kampak, setelah itu ditaruh pasas pikul. Setelah itu grabber mengambil alat mekanisasi ini mengambil buah tersebut untuk taruh ke bak, lalu dilangsir ke TPH ataupun langsung ke truk sendiri. Grabber ini juga berfungsi untuk mempermudah pemanen, untuk meningkatkan prestasi panen mereka, juga untuk mempercepat pengangkutan, juga mempermudah proses panen itu sendiri. Kastrasi ini tujuannya untuk membuang semua bunga ataupun buah yang tumbuh di tanaman TBM ini. Berarti untuk apa Pak ya? Perangsang atau apa ini Pak? Ini sebetulnya fungsinya Pak, jadi kita mau mengembangkan dulu batangnya dulu. Jadi pertumbuhan batangnya dulu yang kita utamakan lah. Yang kita utamakan dulu pertumbuhan batangnya. Jadi untuk pertumbuhan bunga ataupun buahnya kita buang dulu agar pertumbuhan batangnya biar lebih besar nantinya Pak. Oh itu ya. Ini tadi bunga yang bakalan jadi bunga atau menjadi buah nanti Pak. Penerapan teknologi drone sangat membantu dalam memonitoring pertumbuhan dan pemeliharaan tanaman belum menghasilkan dengan pertumbuhan tanaman belum menghasilkan yang prima diharapkan dapat mencapai target panen perdana pada 26 bulan. Untuk menghadapi tahun 2025, kebun Saikebara sangat optimis dan berkomitmen untuk mencapai produktivitas di atas tahun 2024. Upaya yang dilakukan kebun Saikebara untuk mencapai produktivitas tahun 2025 adalah menerapkan program operasional excellent, yaitu problem identifikasi dan corrective action yang memiliki beberapa faktor koreksi, diantaranya 1. Penggambaran terhadap areal lapangan di kebun, 2. Penggambaran terhadap kondisi infrastruktur yang tidak normal, 3. Penggambaran terhadap kondisi tanaman, 4. Penggambaran terhadap pengaturan manajemen, 5. Penggambaran terhadap kejadian sosial yang terjadi di sekitar afdeling, 6. Penggambaran terhadap kejadian alam yang terjadi di sekitar afdeling. Selain itu, kebun Saikebara memiliki strategi dalam pengaman produksi yang diantaranya 1. Pembuatan parit isolasi. Pembuatan parit isolasi dilakukan di panjang batas jalan lintas Sumatera pada titik rawan pencurian menggunakan ekskavator. 2. Modifikasi palang, yaitu dengan penambahan duri besi pada palang, 3. Penambahan cakruk pos pengamanan, dan 4. Pembangunan sentral brondolan yang merupakan tempat pengumpulan dan penimbangan brondolan. Reporter Palapa TV Sujiono mengabarkan. Oke lah Pak, 1 itu aja dah. Ini malam udah dibuka ya? Udah, jadwalkan aja Pak. Oke, berarti tinggal buka gini aja. Sekali aja kan? Sekali aja. Biar langsung dibuka kan. Ya udah. Ini mau lewat ini. Ini dia marah pantau kita.
Bapak Aspek dan Bapak Asisten, kita hari ini adalah memasuki tahun baru, yaitu tahun 2025. Kita tinggalkan tahun 2024. Memasuki tahun baru, harapan saya kita harus bergerak dengan semangat yang baru. Semangat yang baru, kreativitas yang baru, dan pemikiran yang baru untuk menggapai cita-cita atau target yang baru juga. Bapak dan Bapak Asisten yang hormati, dalam evaluasi kita pada hari ini, saya mengingatkan bahwasanya target produksi untuk tahun 2025 itu sebesar 29 ton 200 kg hektar. Coba tolong ini nanti Pak Askep didistribusikan ke masing-masing ahli dan ke pemerintahan. Jadi dari evaluasi tahun lalu ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, persentase pendolan itu kita masih di bawah 5%. Untuk tahun ini, coba tolong manfaatkan itu sentral pendolan Timbro, jangan hanya sebagai pajangan atau sebagai estetika, tapi yang penting, yang jelas, yang lebih bagus lagi adalah manfaatkan. Supaya apa? Supaya penduduk kita persentasenya di atas 5%, bahkan 67%, sehingga ya pabrik juga tidak ada persoalan dalam target mencapai rendemen, apakah rendemen minyak atau rendemen suci. Yang kedua, coba tolong dicatat ya, ini dan terjadi lagi untuk tahun ini ya. Nah, dalam perjalanannya itu panen buah mentah masih ada ya, walaupun tidak banyak sekali tetapi masih ada. Coba tolong dinolkan ya, di 0% kan, di 0 teruskan untuk tahun ini. Kita sudah sama-sama tahu ya, efek buah mentah itu kalau dipanen apa? Otomatis jangka pendeknya itu rendemennya tidak dapat, jangka panjangnya rusak pohon, rusak tanaman. Kita sudah sama-sama tahu. Coba tolong dipertegas ya anggota itu, dipertegas untuk memanen, dipertegas untuk panen dalam pengawasannya. Dan yang ketiga, ambilin yang memiliki TPM, ambilin 1, ambilin 6, 7 dan 8. Ada ambilin. Kita termasuk luas Pak. 830,2 hektar itu termasuk luas untuk rendemen 1. Jadi ini kan aset, ya aset perusahaan. Coba tolong betul-betul dikawal supaya apa? Supaya pada masanya pada umur 6 bulan itu kita sudah bisa panen perdana. Ya, dengan ketentuan panen perdananya itu ya, apakah prosesnya, apakah pertumbuhannya, dan berikutnya itu sesuai kita harapkan. Jadi tidak ada lagi istilah ngetek. Ya, pada umur nanti pada panen perdana itu LBT sudah di atas 5 kilo per tangga. Caranya gimana? Kita kawal dalam perjalanan TPM-nya, dalam pengenalannya, khususnya pekerjaan investasi. Kita tolong asisten yang mempunyai TPM, ya, ini kan sudah TPM 2 tahun ini, ya, coba tolong dikawal pekerjaan investasi, betul-betul bersih pekerjaan investasinya, apakah buahnya, apakah dompetnya, ya, supaya apa?
supaya energi yang kita berikan oleh pemupukan itu khususnya ya mutlak untuk vegetasi pertumbuhannya, ya untuk vegetasi tanaman, nggak ada tanaman supaya apa? Supaya besar batangnya, besar daunnya, dan tinggi pohonnya. Ya, kalau kita sekarang jatuh seperti itu. Paham Pak kira-kira? Paham ini? Bisa dilaksanakan kan? Cuma tolong ya, mudah-mudahan ya dengan segala masalah, dengan keberkahannya, semoga proyek-proyek ini tidak sia-sia dan diridhoi, dan supaya target kedepannya dengan target 9 ton 600 itu per hektar tadi bisa kita capai. Amin. Saya kira itu aja pengalaman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.